Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan dari kelompok 2, yaitu dengan anggota Muhammad Farid Zulianto, Nandi Mulyana, dan Diwasi Sarfajri. Di sini kami akan mempresentasikan materi pertemuan 3, yaitu input dan output Java di pemrograman 1, mata kuliah pemrograman 1. Pengantar program komputer dari 3 komponen utama, yaitu komponen utama dalam program komputer adalah ada 3, yaitu input. Input adalah nilai atau data yang dimasukkan ke dalam program. Input dapat berasal dari berbagai sumber seperti pengguna. Input dapat dimasukkan secara manual oleh pengguna menggunakan melalui keyboard, mouse, touchscreen, dan perangkat input lainnya. Kedua, perangkat keras. Input dapat berasal dari perangkat keras yang terhubung dengan komputer seperti sensor, scanner, atau webcam. File input dapat berasal dari file yang tersimpan di komputer seperti dokumen, teks, gambar, dan video. Kedua, yaitu proses. Proses merupakan langkah yang dilakukan program mengelola input menjadi sesuatu output yang berguna. Proses ini melibatkan berbagai operasi seperti pertama, perhitungan. Program dapat melakukan perhitungan aritmatika seperti perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, manipulasi data. Program dapat memanipulasi data seperti mengubah format, mengurutkan data, dan mencari data. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Program dapat membuat keputusan berdasarkan input dan data yang diolah. Yang ketiga, ada output, merupakan hasil pengolah data yang dihasilkan oleh program. Output dapat berbentuk tampilan, suara, file, dan perangkat keras. Tampilan merupakan tampilan di layar komputer seperti teks, gambar, atau video. Suara berupa seperti musik atau narasi. File output berupa dokumen teks, gambar, atau video. Perangkat keras output yang terhubung dengan komputer seperti printer dan speaker. Kelas untuk mengambil input Java ada 3, yaitu pertama, kelas scanner. Kelas scanner merupakan kelas yang disediakan oleh Java untuk memindai input dari berbagai sumber seperti file atau stream, dan membaginya menjadi token-token yang diinterpretasikan. Ini adalah salah satu pendekatan paling umum untuk membaca input dari pengguna melalui konsol. Yaitu yang kedua, kelas buffer reader, merupakan kelas yang digunakan untuk membaca teks untuk input karakter seperti file atau konsol dengan efisiensi tinggi dengan membaca data secara berkelompok atau buffered. Ini lebih cepat daripada scan untuk membaca inputan besar. Yang ketiga, ada kelas konsol, merupakan kelas yang menyediakan metode untuk mengakses karakter konsol, membaca input karakter, dan menulis output teks. Ini memberikan kontrol langsung ke konsol dan digunakan terutama dalam aplikasi konsol Java. Yang terakhir ini merupakan GUI, join pen, dan input box. Join pen adalah kelas Java Swing yang menyediakan kemampuan untuk menampilkan dialog dengan berbagai opsi seperti pesan, informasi, peringatan, kesalahan, atau permintaan input dari pengguna. Untuk selanjutnya, yaitu mengambil input dengan kelas scanner. Scanner merupakan kelas yang menyediakan fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Agar dapat menggunakan scanner, harus mengimpor ke dalam kode import java.util.scanner. Penggunaan fungsi untuk mengambil data bergantung dari tipe data yang digunakan. Contohnya tipe data string. Maka fungsi atau metode yang dipakai adalah nextLine.
Untuk tipe data lain seperti integer menggunakan next integer, double menggunakan next double, dan lainnya. Untuk contoh pemrograman bisa kita lihat di bawah ini. Untuk selanjutnya, mengambil input dengan kelas buffReader. Pada kelas buffReader harus menyertakan juga kelas IOExpression dan kelas input stream reader yang terletak dalam paket java.io. Untuk contohnya juga bisa kita lihat ada di bawah. Yang selanjutnya yaitu mengambil input dengan kelas console. Kelas console mirip buffReader, menggunakan metode readLine untuk mengambil input. Biasanya konsol digunakan di CMD, tidak bisa digunakan di NetBeans. Untuk contohnya ada di bawah ini beserta codingannya. Baik, lanjut menampilkan output di Java. Ada beberapa jenis output pada Java. Yang pertama ada sistem out print. Yang kedua ada sistem out print ln. Yang ketiga ada sistem out format. Lanjut. Fungsi print dan println. Print dan println digunakan untuk menampilkan teks perbedaannya berfungsi print akan menampilkan teks apa adanya, sedangkan println akan menampilkan teks dengan ditambahkan baris baru. Berikut adalah contohnya yang di bawah. Ini codingannya, yang di samping kanan ada hasilnya langsung diambil dari modul. Fungsi dari format di Java. Untuk menggabungkan string lebih kompleks dapat menggunakan fungsi format simbol %s untuk mengambil nilai dari variabel di sampingnya. Contohnya namanya Nandi. Begitupun dengan %d25. Selain %s untuk string dan %d untuk desimal, ada juga simbol lain. Contohnya %f untuk bilangan pecahan, %n untuk baris baru atau pakai per n, dan lain sebagainya. Contoh programnya di bawah. Ini langsung dari modul codingannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, jika ada kelebihan mohon dikembalikan. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.